148. Franklin menjawab, "Benar, Ayah. Karena aku akan tinggal di sini selama 2-3 bulan. Maka aku akan coba menyelidiki di mana tempat disembunyikan benda itu." Semua diam lalu melanjutkan obrolan dengan tema yang lain. Hingga larut malam, para wanita tua memasuki rumah untuk istirahat. Yang tinggal hanya Franklin dan murid-muridnya. Pada kesempatan itu, Franklin menambah tenaga dalam murid-muridnya dan memperbaiki semua jurus-jurus mereka hingga hari menjelang pagi. Cecilia yang bangun tidak menemukan suaminya, hanya putrinya yang masih tertidur nyenyak. Ia pun bangkit langsung mencari di mana Franklin berada. Ia takut kejadian kemarin hanya mimpi. Setelah melihat suaminya masih duduk bersama murid-muridnya, ia merasa lega dan menghampirinya. "Engkau dan kalian semua tidak beristirahat?" tanyanya. Franklin memalingkan wajahnya ke belakang melihat istrinya. Ia tersenyum menjawab, "Mereka harus kembali siang ini, maka aku menemani mereka." Cecilia duduk di sisi suaminya lalu bertanya, "Randu, bukankah hari ini keluargamu akan tiba di Jiangling?" Randu menjawab, "Benar kakak ipar, nanti aku akan menjemput mereka bersamaan dengan mengantar adik-adikku pulang untuk melaksanakan tugas mereka." Franklin berkata, "Selain Randu, maka Henrik, Jeff, dan Jiu Li akan tinggal di sini di kaki bukit menemani kita." Ketiga orang yang disebut namanya berdiri memperkenalkan diri. Cecilia berdiri lalu membungkuk sedikit dan berkata, "Terima kasih kalian sudah bersedia membantu menjaga puncak ini." Henrik menjawab, "Nyonya, jangan sungkan. Kami bahkan sangat bahagia bisa berada di sini walau hanya sebulan." Lalu digantikan dengan yang lain. Cecilia tersenyum lalu berkata, "Sebulan dalam setiap tahunnya sudah cukup untuk aku mengenal kalian semua yang telah berjasa menjaga suamiku. Untuk itu aku mengucapkan terima kasih pada kalian semua." Ke-36 murid berdiri lalu membungkuk dan berkata, "Sudah menjadi tugas kami, Nyonya, tidak perlu sungkan." Franklin tersenyum melihat istrinya yang dapat menghargai murid-muridnya. Franklin berdiri lalu berkata, "Setiap pertemuan ada perpisahan, maka ini sudah waktunya bagi kalian yang memiliki tugas untuk melaksanakannya. Aku mengucapkan selamat bertugas dan maaf tidak bisa mengantar kalian." Ke-36 orang jatuh berlutut, lalu bersujud, dan berkata, "Tuan, kami akan menjalankan tugas yang kau berikan sebaik mungkin. Kami mohon pamit." Pada saat itu, Tufu keluar dari pavilium dan berkata, "Tunggu sebentar." Ia masuk kembali ke dalam pavilium sambil membawa bungkusan lalu membagikan kepada murid-murid Franklin. Tufu berkata, "Aku akan di Jiangling mungkin untuk waktu yang lama, jadi belum tentu aku bisa mengobati kalian di waktu yang tepat. Maka bungkusan itu adalah obat luka dalam dan luar." Ke-36 orang itu membungkuk lalu berkata, "Terima kasih Tuan Fu, mohon kau menjaga tuan kami dan keluarganya." Bao Sheng tertawa dan berkata, "Tuan kalian ada di sini, keluarganya aman, kakak kalian ada di kaki bukit beserta 4 keluarga kuno. Untuk itu kalian jangan khawatir, aku dan saudaraku yang akan mati dulu sebelum tuan kalian bersama keluarganya disentuh orang lain." Ke-36 murid kembali membungkuk menjawab, "Terima kasih Tuan Bao, kami mohon diri." Franklin menatap murid-muridnya yang satu persatu pergi meninggalkan halaman belakang itu dengan caranya sendiri, yang tertinggal hanya 5 orang muridnya saja. Franklin berkata, "Jam berapa keluargamu akan tiba? Dan jam berapa engkau bertemu dengan keluarga itu untuk mengambil peta?" Randu membungkuk menjawab, "Tuan, keluargaku mungkin 1 jam sudah tiba di sini dan aku berjanji dengan mereka di waktu matahari mulai tergelincir." Franklin berkata kembali, "Engkau pergilah menjemput keluargamu. Engkau, Richard, kembali ke tugasmu dan bantu George Chu untuk jabatan barunya di Jiangling dan engkau sematkan tanda pangkat barunya." Randu dan Richard menjawab, "Baik Tuan, kami laksanakan." Setelah 2 orang itu pergi, Franklin menatap Henrik, Jeff, dan Jiu Li. Lalu berkata, "Tempat tinggal kalian bertiga sudah disiapkan di kaki bukit, dan engkau Jeff sebaiknya berkunjung kepada ayahmu Fandu." Jeff terkejut menatap Franklin lalu berkata, "Apakah ayah berada di sini?" Franklin mengangguk lalu menjawab, "Ia berada di sini di kaki bukit dan engkau bisa tinggal bersamanya jika engkau mau." Jeff tersenyum menjawab, "Tuan, bisakah aku menemuinya sekarang?" Franklin tertawa lalu berkata, "Hahaha, dia sudah di sini dari kemarin sore. Paman, engkau keluarlah, temui putramu ini." Tak lama Fandu sudah membungkuk pada Franklin.
Tuan muda, Nyonya, terima hormatku. Boaseng terkejut. Ia seorang ahli bela diri, namun ia tidak dapat mengikuti kecepatan gerakan Fandu, sampai ia tidak tahu dari mana ia datang. Franly menjawab, engkau bangkitlah. Setelah pamannya bangkit, Jeff Du langsung menjatuhkan diri berlutut dan berkata, ayah, maafkan putramu yang tidak berbakti ini, tidak menyapamu lebih dahulu. Cecilia terkejut melihat semua ini, mereka, ayah dan anak. Pada saat itu, Anita dan suaminya keluar dan berkata, Fandu, putramu menjadi murid putraku. Maka tingkatnya jauh di atasmu. Fandu membungkuk dan berkata, Tuan, Nyonya besar, terima hormatku. Anita menjawab, engkau bangkitlah, bawalah putramu ini. Ibu dan adik-adiknya tentu merindukannya. Fandu tersenyum menjawab, baik Nyonya. Lalu ia membungkuk pada Franly dan berkata, Tuan muda, aku ucapkan terima kasih. Engkau sudah membuat putraku menjadi berguna. Jeff Du terkejut lalu bangkit bertanya, ayah, benarkah Biu dan adik-adik berada di sini? Fandu mengangguk lalu berkata, engkau ucapkanlah terima kasih pada Tuan muda semua karena kita bisa bertemu di sini setelah hampir 17 tahun kita tidak bertemu. Mendengar ini, Jeff Du langsung membungkuk pada Franly dan berkata, Tuan, aku mengucapkan terima kasih karenamu aku bisa bertemu dengan ayah dan keluargaku. Franly tersenyum menjawab, engkau bangkitlah, ikutlah ayahmu, temui ibumu berlutut dan bersujudlah padanya. Jeff bangkit lalu berkata, Tuan, terima kasih. Lalu ia berjalan mengikuti ayahnya yang sudah berdiri di sisi tembok. Keduanya melompat, dalam sekejap mereka sudah hilang di balik tembok. Setelah mereka pergi, bau-bau berkata, kisah mereka seperti engkau dan aku, sambil menarik Tufu untuk duduk. Franly tersenyum. Cecilia diam dengan banyak hal yang ia pikirkan seperti sebuah kebetulan, semua orang saling berkaitan. Anita berkata, kalian berdua berbeda dengannya. Jeff Du ditinggal saat usia 7 tahun oleh ayah dan ibunya karena tugas ayahnya berada di sampingku. Cecilia bertanya, ia tinggal dengan siapa di utara? Franly menjawab, istriku. Keluarga Du di utara itu seperti keluarga Lee di ibu kota. Mereka saling mendukung, apalagi Jeff Du yang ayahnya menjadi pengawal ibuku, maka semua keluarga akan berebut untuk merawatnya. Anita menambahkan, ia dirawat kakeknya dan dilatih untuk meneruskan jejak ayahnya menjadi pengawal keluarga Lu. Namun ia kalah oleh Randu. Franly menggeleng kepalanya dan berkata, tidak ibu, Jeff adalah pilihan keluarga Du, namun Randu aku temukan saat ia dan keluarganya dalam kesulitan. Melihat bakat dan dasar bela dirinya, maka aku tertarik lalu melatihnya. Cecilia menatap suaminya. Ternyata suaminya ini benar-benar manusia yang berhati mulia. Lalu ia bertanya, pada saat itu engkau tentunya belum mengetahui bahwa Randu dari keluarga kuno yang menjaga ibu. Franly tersenyum menjawab, engkau benar, aku baru mengetahui tentang keluarga Du sama dengan engkau. Waktu itu aku hanya ingin membantunya, tidak ada pikiran lain karena aku pun baru bergabung di militer. Bagaimana engkau membagi waktu melatih Randu dengan tugasmu di militer? Tanya Anita Lu. Franly menjawab, Ibu, engkau lihat tubuhku tidaklah kekar seperti prajurit, maka komandan menempatkan aku di bagian logistis. Ditambah masakanku enak, maka aku disukai oleh mereka. Setelah selesai memasak, aku memiliki banyak waktu, jadi aku melatih Randu dan kakak pertamanya. Lalu Franly melanjutkan, dari 2 muridku bertambah hingga menjadi 20 orang. Henrico ini murid ke-5, Giuli ke-15, dan Jeff ke-9. Anita menatap Henrik dan Giuli yang ditunjuk putranya. Lalu ia bertanya, bagaimana engkau dapat bertemu dengan Jeff Du? Franly tertawa lalu menjawab, Ibu, keluarga Du mengadakan kompetisi untuk menentukan siapa yang akan menjadi pengawal tuan muda keluarga Lee. Aku tidak sadar bahwa tuan muda yang dimaksud itulah adalah aku sendiri. Anita tertawa kecil. Lalu ia meminta putranya untuk melanjutkan ceritanya. Franly yang tersenyum menjawab, waktu itu setelah selesai melatih mereka, Randu berdiri untuk memohon izin mengikuti kompetisi itu karena itu wasiat ayahnya sebelum wafat. Di dalam kompetisi itu, Randu berada di final bersama Jeff Du yang khusus dilatih keluarga Du untuk menjadi pengawalku. Tapi sayang, ia ketemu Randu dan dikalahkan olehnya, hanya dalam setengah gerakan. Dan sejak itu, tetua Du mengangkat Randu sebagai pengawal tuan muda. Cecilia diam mendengar cerita suaminya lebih lanjut. Anita bertanya, apakah Randu menerimanya? Franly menggeleng kepalanya dan berkata, ia menolak untuk menjadi pengawal tuan muda. Ia hanya ingin berbakti padaku. Tentu para tertua marah
dan diputuskan untuk memberi waktu pada Randu untuk memikirkannya kembali. Ia menceritakan semua ini padamu. Setelah kompetisi itu atau kapan? Tanya Anita penasaran. Franklin menatap ibunya lalu menjawab, ia menceritakan hal yang terjadi setelah kompetisi setelah kami berada di Jiangling. Pada saat itu, gerbang terbuka, mobil Randu masuk setelah parkir. Seorang perempuan cantik bersama sepasang putra dan putri berjalan di belakangnya. Setelah melihat Franklin, perempuan itu langsung berlari dan berlutut di kaki Franklin dan berkata, "Tuan, terima hormatku, dan apakah engkau sehat-sehat saja?" Kedua anaknya juga berlutut dan berkata, "Paman, terima hormat kami." Franklin menarik bahu istri Randu lalu berkata, "Engkau bangkitlah dan kalian berdua juga." Istri Randu bermagasen bernama Sarah. Setelah ia berdiri, lalu membungkuk dalam pada Cecilia. "Nyonya, terima hormatku." Cecilia menjawab, "Engkau bangkitlah dan sapalah ibu dahulu." Mendengar ini, Sarah berdiri menatap Anita lalu. Ia berlutut, "Tuan besar dan Nyonya, maafkan aku tidak menghormati dengan menyapa kalian lebih dahulu." Anita tersenyum menjawab, "Engkau bangkitlah putraku, lebih pantas mendapatkan penghargaanmu, karena suamimu adalah pengawalnya." Lalu Anita menatap Randu dan berkata, "Kami baru selesai membicarakanmu. Kami ingin tahu kapan engkau mengetahui bahwa putrakulah yang engkau harus kawal." Randu membungkuk menjawab, "Nyonya besar, aku mengetahuinya setelah bertemu dengan Paman Pandu di sini. Namun menurut Paman, para tetua sudah tahu bahwa aku menolak menjadi pengawal Tuan Mudali. Sedangkan aku sudah menjadi pengawal Tuhan." Jadi tetua tertawa di belakangku. Anita tertawa namun ia bertanya lagi, "Haha, engkau berani menolak engkau tahu resikonya?" Randu tersenyum menjawab, "Aku tahu Nyonya besar dan aku siap menerima semua keluargaku dihapuskan demi tuanku. Jika aku tahu bahwa tuanku adalah tuan muda itu, maka aku akan cepat menerimanya." Anita meminta mereka sekeluarga duduk lalu ia bertanya pada Franklin, "Lalu bagaimana Jeff Du bisa menjadi muridmu juga?" Franklin tersenyum lalu menatap Randu untuk menceritakannya. Randu segera berkata, "Nyonya besar, setelah ia dikalahkan olehku, ia selalu meminta kepadaku untuk tahu siapa yang menjadi guruku. Tuan mengetahuinya, lalu Tuan meminta aku untuk membawa Jeff Du ke hadapannya." Franklin melanjutkan, "Setelah melihatnya, aku dapat mengetahui siapa dia dan bagaimana hatinya. Maka pada hari itu aku menerimanya sebagai bagian dari kami." Sarasen berkata, "Nyonya besar, jika tidak ada tuan muda, mungkin kami sekeluarga sudah tidak ada di dunia ini." Cecilia tertarik karena cerita Franklin hanya sepotong. Lalu ia berkata sambil memegang tangan Sarah, "Bisakah engkau ceritakan apa yang terjadi?" Sarah tersenyum lalu menatap Franklin. Setelah mendapat persetujuan, ia mulai menceritakannya. Sarah pun bercerita, "Waktu itu di musim dingin, tanaman kami tidak menghasilkan apapun untuk kami makan. Suamiku, walau berasal dari keluarga besar, tidak pernah meminta bantuan keluarga Du dalam kesulitannya. Ia lebih baik tidak makan daripada menjadi pengemis. 2 hari aku dan suami hanya mengisi perut dengan air putih, sedangkan anak-anak kami makan sekali dalam sehari. Di hari ketiga semua sudah habis, bahkan untuk anak-anak kami. Salju semakin kencang hingga tidak ada orang yang bisa berjalan melewatinya. Hingga suara ketukan di pintu terdengar. Suamiku membukanya dan terlihatlah wajah tuan muda. Tersenyum berkata, ingin menumpang berteduh. Setelah berhenti sejenak, ia melanjutkan, "Kami menjadi bingung. Kami tidak memiliki apapun untuk kami suguhkan pada tamu kami. Namun suamiku tetap mempersilahkan tuan muda masuk dan menyuguhkan air putih untuknya. Setelah waktu berlalu, tuan muda mungkin memiliki firasat bahwa kami tidak memiliki apapun untuk disuguh. Maka ia mengeluarkan ransum dari ranselnya, sembari berkata bahwa ini tidak gratis. Setelah salju reda, suamiku harus bekerja untuknya beberapa hari untuk membayar makanan itu." Cecilia mendengar ini menatap suaminya seperti bertanya, "Kenapa melakukan hal begitu pada orang yang kesusahan?" Franklin tersenyum menjawab, "Engkau dengar tadi, ia walau susah tidak pernah mau meminta bantuan keluarganya. Aku setelah mengobrol dapat menilai sifatnya, maka aku tidak secara langsung memberikannya makan tanpa syarat. Tentu aku akan menyinggung harga diri Randu." Cecilia menjadi mengerti, lalu bertanya pada Sarasen, "Berapa lama suamiku berteduh di tempatmu?" Sarasen tersenyum dan berkata, "Nyonya, tuan muda hanya semalam berteduh. Keesokan harinya ia sudah kembali ke markas dan membawa suamiku bersamanya. Sejak saat itu suamiku menjadi pelayan tuan muda dan kami tidak kekurangan makan di musim dingin itu."
Randu berkata, jika waktu itu Tuan Muda tidak mengajukan syarat ketika memberikan makanan untuk kami, maka aku akan mengusirnya. Franklin memegang tangan istrinya. Tidak semua orang ingin tangan di bawah, walau nyawanya sudah ditenggorokan, dan lebih baik mati daripada mengemis. Sifatnya inilah yang menarik diriku untuk mengikutiku. Cecilia berkata, seperti engkau menolak roti ayah dan ibu Leonie itu, padahal engkau sedang lapar. Kenapa tidak menerimanya dahulu dan membalasnya di lain waktu? Kakek, ayah, dan ibuku melarang aku untuk menerima apapun dari orang lain tanpa bekerja dahulu atau setidaknya dijanjikan untuk bekerja setelahnya. Anita lu berkata, menantuku, bagi orang lain itu sebuah kebodohan seperti engkau katakan tadi bahwa itu bisa dibalas di lain waktu. Namun kau harus tahu, menerima bantuan dari orang lain itu sama saja mengikat diri dengan budi. Keluarga Lu dan Lee dan beberapa keluarga lain melarang keturunannya untuk berhutang budi pada orang lain. Cecilia menatap Anita Lu seakan bertanya, ada apa dengan hutang budi? Anita tahu pertanyaan Cecilia. Walau tidak diucapkan, ia berkata, hutang budi itu tidak bisa dibalas dengan budi baik. Hutang budi itu tidak dapat dinilai harganya. Engkau dengar Sarah mengatakan, jika suamimu tidak datang, maka mereka akan mati kelaparan. Jika suamimu memberi sesuatu tanpa syarat, maka mereka berhutang budi pada suamimu dengan taruhan nyawa mereka. Begitu juga kita, jika sudah menerima budi orang lain, maka kita akan terikat, sedangkan kita tidak tahu siapa orang yang melepas budi pada kita, apakah keluarga baik-baik atau keluarga penjahat. Namun, jika budi sudah diterima, maka harus dibalas, walau itu dalam bentuk kejahatan. John Lee menambahkan, keluarga melarang karena itu. Kita tidak ingin keturunan kita terikat hutang budi dan membalasnya dengan melakukan kejahatan. Cecilia menjadi paham, lalu menatap Sarasen dan berkata, engkau tinggallah di sini bersama aku dahulu hingga aku melahirkan. Setelahnya engkau bisa turun menempati rumah di kaki bukit. Randu menjawab, kakak ipar, terima kasih. Kami akan tinggal di sini atau di kaki bukit sama saja. Mendengar panggilan suaminya pada Cecilia, Sarah menatap suaminya, kenapa bisa memanggil nyonya seperti itu. Cecilia berkata, semua teman suamiku bisa memanggilku dengan panggilan itu, sama engkau juga harus memanggilku kakak ipar. Anita tertawa, lalu berkata pada John Lee, haha, engkau lihat menantuku itu, tidak salah, menjadi menantu keluarga Lee dan Lu. John Lee tersenyum, menjawab, pada teman suaminya ia bisa melakukan itu, namun tidak pada keluarga Lee. Mereka harus memanggilnya nyonya. Anita membantah, di sini ada dua wanita Lu yang memanggilnya kakak ipar. Aku tidak melarangnya. John Lee tertawa. Ha, engkau ini, dua wanita itu adalah teman bermain putramu dan sepantasnya mereka memanggil seperti itu. Dan apakah engkau akan mengizinkan keluarga Lu yang lain memanggilnya seperti itu? Anita Lu diam. Ia kalah bicara. Franklin tertawa melihat orang tuanya. Franklin berkata, ayah, ibu, istriku boleh menentukan siapa yang dapat memanggilnya kakak, adik ipar, namun tidak untuk keluarga Lee dan Lu lainnya. Mereka harus menghormati istriku. Cecilia terharu mendengar kata-kata Franklin. Tufu berkata, putramu akan menjadi cucu angkatku, maka dengan apa aku harus memanggilnya?